Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina teman-teman rabiku, sila-sila rabiku yang kepada masih Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang ayatnya adalah ayat 184. Jadi pembahasan kita pada kali ini yaitu terkait tentang fikih-fikih tentang puasa, atau judulnya Al-Fiqhus Shiyam. Pada ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ila akhir ayat. Pertama yang akan kita bahas yakni kata ayyaman ma'dudat. Narik koribat tuani yaru ayyaman ma'dudat, maka artinya adalah hari-hari yang ditentukan. Tentu ini butuh penjelasan yang lebih. Makanya ayat 184 ini memiliki kesinambungan dengan ayat sebelumnya, ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 183 itu menjelaskan tentang kewajiban bagi umat Islam berpuasa pada bulan Ramadan. Makanya ayat 184 menegaskan tentang kewajiban itu, bahwasanya ayyaman ma'dudah, kapan kewajiban itu, yaitu hari-hari yang ditentukan pada bulan Ramadan. Berapa hari? Ya bisa saja 29 hari ataupun 30 hari. Namun kemudian kalau kita merujuk dari sejarah kita, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam difarintayani berpuasa kepada Allah Taala pada tahun kedua Hijriah. Dan Nabi meninggal pada tahun 11 Hijriah. Berarti Nabi berpuasa dari tahun kedua Hijriah sampai ke 11 Hijriah sekitar ada 9 Ramadan yang dilewati dan dilakukan oleh Nabi. Dari ke-9 Ramadan itu ada 8 Ramadan yaitu kosana na kita 20 asera bawang. Dan hanya 1 Ramadan yaitu na kita 30 kosana. Jadi kita tidak perlu lagi memperdebatkan tentang 29 dan 30 hari. Nah, sebab ya orang kita furamana nolak. Meskipun kebanyakan puasa Nabi itu 29 hari karena ada 8 Ramadan. Cuma satu saja Ramadannya Nabi yang puasanya 30 hari. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Risesena tau malasay kuay topa risesena to malalenge min ayyamin ukhar, tidak mengapa ia tidak berpuasa min ayyamin ukhar, tapi wajib na suluri ia puasa ramalanna narik ko capuni ulah ramalan. Namun kemudian di dalam ayat ini tidak dijelaskan secara spesifik bahwa lasa ada maksud perjalanan apa yang dimaksud, tidak dijelaskan. Makanya kemudian ulama-ulama ahli tafsir memberikan batasan-batasan itu, bahwasanya yang dimaksud di sini maridan pemalasa yade nawat di puasa, ya nari itu malasa tomat tomen, artinya sakitnya itu sakit berat. Nari koma puasai, maka madaratnya lebih besar dibanding maslahatnya. Lebih masalah nari koma puasa. Nari koma puasa tak tambah laksana. Maka orang seperti ini narik kofalik dia lima puasa, maka silahkan tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya yang dalam perjalanan awal ala safarin, kan tidak dijelaskan perjalanan yang mana. Ya boleh macoba kak, lo kan yang reboni. Wadiga kira-kira dia puasa, kan tidak dijelaskan. Makanya ulama ahli tafsir memberikan batasan bahwasanya perjalanan yang dimaksud di dalam Al-Quran itu, ya itu perjalanan yang ukurannya, jaraknya 80 km lebih.
narik koyawana rupulona kilo, itu belum masuk yang dinamakan rukhsah keringanan dalam agama. Perjalanan ini kemudian bukan berarti harus jalan kaki, tidak. Namun imam motor misalnya, ataupun kita naik mobil, yang penting jarak tempuh perjalanan kita dari kampung halaman ke tempat tujuan itu ada 80 km lebih. Narik ko 20 km ala lengeta perjalanan kita yang akan kita tempuh. Makanya agama memberikan rukhsah yang dinamakan keringanan. Narik ko fale deyul lema puasa, silahkan tidak berpuasa. Itu. Selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Nah, ini juga butuh penjelasan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Risesen atau naul lema puasa, maka ia wajib membayar fidyah. Mak dere andre lauli to miskinnya. Kan tidak, yang mana yang dimaksud tidak mampu berpuasa? Benar bisa. Makanya ulama memberikan lagi batasan. Setidaknya yang pertama itu, batasan yang pertama bahwa yang dimaksud tidak mampu berpuasa adalah orang tua. Engkau tomat-tomat, anggaplah indokta, ambokta, neneta, yang umurnya itu 70 tahun lagi misalnya, dan memang tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpuasa. Mau puasa sunat dia pun boleh, mau puasa ramalan dia pun boleh. Maka orang seperti ini diberikan keringanan oleh agama kita untuk tidak berpuasa. Dia tuna faraduna syukuri fosana. Cukup kita sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai ahli waris membayarkan fidyahnya orang tua kita. Itu yang pertama, orang tua. Yang kedua, orang yang sakit tapi tidak ada harapan untuk sembuh. Tomarasa, dia nagaga harapan untuk sembuh, maka dia kalau dia nagaga harapan sembuh sehingga dinamatenya. Atau anggap misalnya ada penyakit maakut, sudah bocor lambungnya, narik kuda ada mati, andre orma pedidi. Nah, orang seperti ini diberikan keringanan, tidak perlu puasa, tidak perlu juga mengganti puasanya, karena memang tidak sanggup untuk berpuasa. Maka orang seperti ini cukup membayar fidyah. Selanjutnya, ini yang paling penting. Tomatoku yang surat-surat itu tomatoku makhluk ini penting sekali. Begitupun dengan bapak-bapak, menjadi pelajaran bagi kita, juga bagi diri saya sendiri. Yang ketiga, ulama memberikan batasan wanita hamil dan menyusui. Ini penting sekali. Kalau kita ingin membahas hal-hal yang seperti ini, maka terlebih dahulu kita ingin mengambil pendapat-pendapat ulama, kemudian menyimpulkan. Itu yang paling penting. Yang pertama adalah nareku engka makundre matamku, yaitu makundre makpasusu pada bulan Ramadan. Kita dulu ambil pendapatnya Fakultas Imam Syafi'i, si bawah Fakultas Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Ini sama. Pendapatnya Imam Syafi'i, si bawah Fakultas Ahmad bin Hanbal, sama pendapatnya. Memberikan dua kategori. Kategori yang pertama, saya berikan ilustrasi nanti. Nareko engka makundre matamku, yare makpasusu. Dia tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan karena khawatir akan dirinya. Maka hukuman yang ia kenai, ia nari itu cukup mengqadha puasanya saja, cukup nasuluri bawa puasanya. Contohnya begini, supaya malam paham. Nareko engka makunte matamku, yare makpasusu aku ular ramalan. Kemudian dia tidak berpuasa, ritanai. Maka dari maghrib tak puasa. Nasa dewa puasa, nasabak wakita uras seding aleku. Itu jawabannya. Wakita uras seding aleku. Narik kumak puasa tak sama aku sedih puangan. Wakperengila ada sedih mak puasa itu alayoku. Itu. Kalau alasannya seperti itu, tidak berpuasa karena alasannya dirinya sendiri, alena nak kita orang, maka makanya ulama Imam Syafi'i, si Ahmad bin Hanbal, hukumannya tidak mengapa tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasanya yang ditinggalkan setelah bulan Ramadan. Itu kategori pertama. Kategori yang kedua, narek kama kunre matamku, yare kama pasusu. Dek nak puasa aku lena udah ramalan, tetapi alasannya bukan dirinya. Alasannya tidak berpuasa, nasabak nak ditawuran janin yang ada dalam kandungannya. Nak ditawuran anak yang kenapa susu. Contoh, istarisnya begini. Mari kita puasa.
maka dari dembo wak puasa na sabab waktu itu orang seding abisan na anakku yang kiri na po ajak taman na kekurangan izin maka dia tak puasa waktu itu orang seding anakku pama pesusu ka pama puasa ka otomatis kekurangan kue susuku wadi jadi lepas anakku mengolah lena jikalau alasannya seperti itu dia tidak berpuasa karena anaknya nak kita orang maka dari yang regurutta ulama Imam Syafi'i si Ahmad bin Hanbal dua hukuman kena. Yang pertama wajib nasururi puasana, yang kedua wajib maka majati dia. Dua hukuman. Itu satu pendapat. Tapi kalau kita ingin pendapat yang lebih ringan, pendapatnya Famulta Imam Abu Hanifah. Ada nasa Famulta Imam Abu Hanifah. Nareko engkama kundrai matampu yare kama pasusu di dalam bulan Ramadan tidak sanggup untuk berpuasa maka menurut Imam Abu Hanifah orang ini tidak perlu membayar fidyah cukup mengqada saja puasanya. Itu pendapat yang paling tinggi. Nah makanya kita menyimpulkan kalau saya di hari tadi maka ada di ustaz saya pilih maka saya lebih condong ke pendapatnya Abu Hanifah. Bahkan ada salah seorang guru besar yang bernama Profesor Dr. Ahmad Zahra MA, guru besar ahli fikih. Ini mengatakan bahwa jikalau ada perempuan yang hamil dan juga menyusui pada bulan Ramadan, dia boleh berpuasa, silahkan tidak berpuasa. Dia cukup mengqada saja puasanya. Narik kepada dia boleh sendiri puasanya karena alasan-alasan tertentu cukup membayar fidyah saja. Dan ternyata kalaupun tidak mampu membayar fidyah, maka orang ini cukup membaca istighfar saja. Ini sangat menarik. Kenapa bisa seperti itu? Maka alasannya sangat logis. Ada satu hadis yang diterangkan oleh Nabi besar Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ini landasan yang dipakai. Ini landasan yang dipakai oleh Profesor Dr. Ahmad Zahra. Landasannya begini. Ada salah seorang lelaki engkau cek doanya waktu mengorang pun adita na fodang mata dah ya surona Allah Ta'ala nak tu acilakan macilaka kanas. Kenapa? Maka saya berhubungan intim dengan istri saya pada siang hari pada bulan Ramadan kan dipaham maka berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan itu tidak boleh. Kalau itu dimuat 3 hari puasa tidak boleh. Makanya Nabi kemudian mengatakan bahwa kalau begitu yang harus kamu lakukan ialah itu puasa kau 20 berturut-turut. Maka dia tahu Rasulullah Ta'ala sedangkan lagi nasa sesuatu penuh apalagi 20 berturut-turut. Maka Nabi memberikan lagi keringanan. Maka Nabi kata kalau tidak bisa cukup memberi makan 60 orang miskin. Maka dari situ surona Allah Ta'ala kasih boleh. Ia tulis kita di kampung ini. Makanya Nabi kemudian mengatakan bahwa kalau begitu, engkau nasa suka taroma atau boleh, aku kemualai. Waktu muisangi, mutiri kampungmu, membagi-bagi, atau anteri kampungmu. Ada nasa ya tahu, surona Allah Ta'ala. Ia nak kasih paling miskin di kampung ini. Saya lah orang yang paling miskin di kampung. Apa yang terjadi? Pada saat itu ia Nabi tak cawe. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan sakit cawa Nabi tak kalau di sini apa cawa. Terpaksa maka sisa Nabi tak. Ia tu pada karone ayat mubalik. Ikut sisa namandre si bawa keluarga. Maka landasan inilah yang digunakan oleh Profesor Dr. Ahmad Zahra mengatakan bahwa kalau ada perempuan yang hamil atau menyusui tidak mampu mengqada puasa cukup membayar fidyah. Kalau tidak bisa, nasabah ini mampat gitu, cukup baca saja istighfar. Mulai mata detik, kegemak pun dari nulis semuri kosana. Ada. Saya bisa berikan ilustrasi begini. Anggaplah ada seorang perempuan, matampui, ia tahu pada bulan Ramadan ini tahun 2024 hamil. Anggaplah hamilnya itu 9 bulan. Dia puasa, full 30 hari tidak puasa. Karena tidak bisa. Setelah bulan Ramadan, melahirkan. Setelah melahirkan, terus dapat susu.
kewajibannya perempuan itu menyusui anaknya adalah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Dan perempuan ini tidak lagi sanggup berpuas dari oleh seluruh rifosana. Otomatis dalam jangka 2 tahun ini, tamat tahun 2025, bulan Ramadan tahun 2025, dia belum selesai kewajibannya menyusui. Maka dan tidak menutup lagi kemungkinan tahun 2025 matampu si memang. Letu si tahun 2026 matampu si memang. Kan tidak menutup kemungkinan. Logika seperti itu harus kita gunakan. Makanya ayat ini ayat ya. Kalau kita baca secara berkesinambungan, ayat 183, ayat 184, maka ayat 185 itu memberikan penegasan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dan ada juga teori atau kaidah yang harus kita pakai. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Hal-hal yang darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Sehingga teman-teman biku, seseorang biku yang terima kasih Allah Ta'ala. Terkait tentang fidyah. Berapa fidyah? Siapa kira-kira fidyah yang harus kita bayar? Kalau kita pakai pendapatnya ulama klasik, ulama-ulama dulu, leti-letina fakultas Imam Syafi'i merorifake, maka dia fakultas Imam Syafi'i, orang yang membayar fidyah itu ukurannya 1 mud. Ia roh yang sampai 1 mud dari pifak paling jadi tambah apa tuh? Pifak paling apa isero berita? Maka itulah yang dinamakan 1 mud. Pertanyaannya kira-kira, loh pada ini sedekah bola ia roh kasih sisi ke bawah 2 tahun? Kan tidak, logikanya tidak. Makanya kemudian pemerintah kita menetapkan aturan. Basnas dalam hal ini menetapkan aturan untuk Kabupaten Bone, fidyahnya itu 25.000 per hari. Bisa kita bayar pada saat bulan Ramadan, bisa juga kita bayar setelah bulan Ramadan. Berbeda-beda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain beda. Kalau Basnasnya Jakarta menetapkan 60.000 per hari per jiwa. Kalau hidup di Bone 25.000 per hari per jiwa. Itu. Sehingga teman-teman itu yang terima kasih Allah Ta'ala. Jadi masih ada waktu yang ingin saya sampaikan. Ini pelajaran-pelajaran yang kontemporer yang harus kita pahami. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, saya memilih-milih kepada hal-hal yang sering kita anggap tidak membatalkan padahal membatalkan, atau hal-hal yang makruh misalnya. Anggaplah misalnya kan makoki waktu pabosi. Nah, biasa kita kena semempolok. Hidung kita tersumbat, apa difadu luta, tenggorokan kita tersumbat. Nah, dari penyakit-penyakit seperti itu, sering kita menggunakan yang dinamakan inhaler. Habis tidak obat hirup kan, biasa merek-merek fresh care atau balsam atau apalah itu, yang penting obat hirup. Nah, penggunaan obat hirup pada bulan Ramadan, pada saat kita berpuasa, apakah itu dibolehkan atau tidak? Perlu kemudian dipahami bahwa hal-hal yang dapat membatalkan puasa apabila ada sesuatu yang masuk dari anggota tubuh kita sampai ke perut, maka itu sudah membatalkan puasa. Jadi perlu dipaham, narik pengungkat tamaki sewa-sewa tak kareta, nalaba di cagorota, letu dia kota, maka itu sudah membatalkan puasa. Makanya ulama-ulama klasik itu sama unik. Nah, sepuntat tamaki dan culit ulai, kan biasa itu tamaki dan culit ulai secara logika dia mungkin letu di cagorota, tapi pendapat ulama klasik bisa saja sampai. Karena kan telinga, hidung, tenggorokan itu ada keterkaitan, bisa saja sampai. Tapi kemudian saya memilih tentang inhaler. Ada 2 kemungkinan. Gini, kemungkinan pertama, narik ponakan nanti semamporo. Ya semamporo artinya yang ringan-ringan saja. Ada kemungkinan kita tidak menggunakan inhaler. Engkau mau apa kemungkinan supaya dia tepat inhaler? Kalau seperti itu, bahwa masih ada kemungkinan untuk kita tidak menggunakan obat itu, maka otomatis ajak lalu ke Fatih. Kenapa? Karena itu belum masuk dalam kategori darurat. Segala sesuatu yang tidak masuk dalam kategori darurat, maka itu tidak dibolehkan. Kecuali narik ke masa memporoki, ternyata dia tahu kan ada sedih masuk peserta. Level itu ini tak. Dia pernah lebih pelajar level ini tak narik ke pagi apa keruh. Dalam kondisi seperti itu tidak mengapa kita pakai, karena kembali tadi kepada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat.
hal-hal yang darurat, membolehkan hal-hal yang dilarang. Gitu. Jadi penggunaan inhaler. Kemudian terkait ini yang terakhir yang ingin saya bahas. Biasa itu di surah kumakun raya atau kadang juga laki-laki begitu. Engkau mofa inrenna apa? Anggaplah tahun 2023, bulan Ramadan tahun 2023, engkau kalah itu karo karena faktor haid misalnya. Pas pura Ramadan, dia nak seluruh puasana. Mutamai tahun 2024 saat ini, engkau mofa indra puasana kalau dia pada sempat seluruh, tambah sudah Ramadannya. Nah, bagaimana hukumnya seperti itu? Engkau mofa indra puasana tahun lalu, dia pada sempat seluruh, tambah sudah Ramadannya. Makanya ulama dalam hal ini memberikan denda. Mayoritas ulama itu memberikan denda. Bagi dendanya adalah nareko engkau tahu engkau mau indra puasana tahun lalu depan sempat sururiwi sehingga sudah masuk bulan Ramadan tahun ini, maka orang tersebut dikenai dengan membayar fidyah. Maka majah fidyah tadi jumlahnya berapa? 25.000 per hari. Nareko itu kalau anak kakak hari bawah 7 kali 25 berarti 175.000. Setelah membayar fidyah, lepas bulan Ramadan ini nasuluri firman kalah orang tahun lagi. Nareko kita kalah ada fidyah tahunnya, otomatis ya naruh biasa 2 kali lipat. Jadi perlu hati-hati terkait hukum-hukum yang menyangkut tentang puasa Ramadan. Sehingga teman-teman labiku, sesuatu labiku yang terima Allah Ta'ala. Demikian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sahadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.